Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita Jawa Timur. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami. Di antaranya, 7 orang tewas usai mobil terlibat kecelakaan dengan bus Raja Wali di jalur Pantura Gresik. Terbakar api cemburu, seorang pria tega menghabisi nyawa kekasihnya di kamar hotel di Trenggalek. Mencicipi kelezatan aneka kuliner olahan ikan bandeng khas Gresik. Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Pantura wilayah Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Kecelakaan adu banteng itu melibatkan bus Raja Wali Indah jurusan Bojonegoro Surabaya dengan mobil. Kerasnya benturan mengakibatkan seluruh penumpang minibus sebanyak 7 orang meninggal dunia. Minibus Panther yang mengangkut rombongan pengantar umroh dari Tuban menghantam bus Raja Wali Indah di Jalan Raya Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, Kamis pagi. Insiden ini mengakibatkan seluruh penumpang minibus meninggal dunia. 4 orang tewas di lokasi kejadian dan 3 lainnya tewas di Rumah Sakit Ibnu Sina, Gresik. Seluruh korban tewas warga desa Tuwiri, Kecamatan Merak-Urak, Tuban. Sementara sopir dan kondektur bus mengalami patah tulang dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi Kamis pukul 6 pagi. Saat itu bus Raja Wali Indah Nopol S7707UA berjalan dari arah Gresik menuju Lamongan. Sedangkan mobil Panther Nopol DK1157FCL berisi 7 orang berikut sopir melaju dari arah sebaliknya. Tiba di Jalan Duduk Sampean Gresik, mobil Panther diduga selip ban kiri hingga oleng ke kanan melebihi marka jalan. Dari arah berlawanan melaju kencang bus Raja Wali Indah yang dikemudikan Suwarno asal Tuban. Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan adu banteng tak terhindarkan. Kerasnya benturan membuat badan minibus ringsek tak berbentuk. Sedangkan bus Raja Wali Indah yang membawa 15 penumpang juga rusak di bagian depan. Ceritanya dari kendaraan Panther berdasarkan keterangan saksi, itu oleng sebelah kiri, yang roda kirinya masuk ke bahu jalan karena itu ada tanah. Kemudian dia banting setir ke kanan, berusaha naik. Setelah itu terjadi perpindahan power, akhirnya melesat ke sebelah kanan dan terbentur sama kendaraan dari arah yang berlawanan. Semua sekarang korban dibawa ke rumah sakit umum Dr. Ibnu Sina. ada anak kecil dan Ada 2 orang. Kendaraan yang terlibat kecelakaan kini sudah dievakuasi. Sementara arus lalu lintas berjalan lancar. Kecelakaan maut ini ditangani Satlantas Polres Gresik. Muhammad Hodim melaporkan dari Gresik. Terbakar api cemburu, seorang pria tega menghabisi nyawa kekasihnya di kamar hotel di Trenggalek. Usai melakukan perbuatan nekatnya, pelaku kemudian menyerahkan diri kepada polisi. Yuli Ningtyas, 34 tahun, warga desa Pangkal, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo ditemukan tewas di kamar sebuah hotel di Kecamatan Trenggalek Rabu siang. Wanita berstatus janda ini diduga dihabisi kekasihnya Slamet Effendi, warga desa Kamulan, Kecamatan Durian, Kabupaten Trenggalek. Usai melakukan perbuatan nekatnya, Slamet menyerahkan diri ke Polres Trenggalek. Saat diperiksa oleh polisi, pelaku mengaku dibakar api cemburu karena korban masih berkomunikasi dengan mantan suaminya. Tersangka yang naik pitam kemudian memukul kepala korban dengan palu hingga tewas. Anak laki-laki dari Yuli yang berusia 9 tahun juga jadi pelampiasan pelaku hingga mengalami luka di kepala. Untuk pelaku setelah kejadian menyerahkan diri ke Polres Trenggalek dan sekarang dalam pemeriksaan. Untuk motif pelaku melakukan pembunuhan yaitu motif cemburu karena pelaku dengan korban selama ini berpacaran, terus korban masih sering berhubungan atau komunikasi dengan mantan suaminya hingga pelaku cemburu. Dan jenazah Yuli langsung dibawa ke RSUD Dr. Sudomo Trenggalek untuk diautopsi, sedangkan anaknya dirawat di instalasi gawat darurat RSUD Dr. Sudomo. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek.
Mobil mendadak terbakar di jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Kebakaran terjadi saat mobil sedang melaju dan tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bagian depan kendaraan. Beruntung pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Mobil dilalap si jago merah di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Rabu sore. Mobil dikendarai oleh Rizky Saputra, warga Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban. Menurut Rizky, awalnya mobil berjalan normal usai diservis dan mengisi bensin. Namun naas, sesampainya di lokasi kejadian tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bagian depan mobil. Rizky langsung menghentikan kendaraannya dan berupaya keluar dari dalam mobil untuk menyelamatkan diri. Asap tebal yang muncul lalu disusul kobaran api yang membesar. Warga sekitar dan polisi berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena api terus membesar dan melahap bodi mobil. Tak lama kemudian petugas damkar Kabupaten Tuban datang dan berupaya menjinakkan api. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk memadamkan api yang membakar mobil. Meledak itu keluar asap. Terus tadi aku sempat bingung, TV ku tak keluarin dulu baru ya wis lah. Salah memang kebakar lah. Mas, isi bensinnya di mana Mas tadi? Ini isi bensin di mana tadi? Dekat ini. Di mana sih? Dekat sini. Dugaan sementara kebakaran mobil ini dipicu korsleting listrik di area kap mesin depan. Api membakar hampir 80% bodi mobil. Informasinya kan mobil ini habis diservis, kemudian ngisi bensin. Kemungkinan besar adalah masalah kelistrikan. Kemungkinan besar, dugaan sementara adalah masalah kelistrikan. Dalam peristiwa ini pemilik mobil selamat, sedangkan total kerugian masih dalam proses pendataan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Seorang pria di Surabaya babak belur dikeroyok massa setelah terpergok mencuri motor milik seorang ibu rumah tangga. Ironisnya pelaku beraksi dengan mengajak istrinya hingga nyaris ikut diamuk massa. Komplotan nih Pak. Komplotan nih. Komplotan nih. Zainal, 29 tahun, hanya bisa pasrah sambil menahan sakit usai dikeroyok warga di Jalan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kamis pagi. Dalam kondisi babak belur dan tanpa mengenakan pakaian, bapak satu anak ini segera dibawa petugas ke mobil polisi menghindari amuk massa lebih besar. Di lokasi kejadian, polisi juga menyita barang bukti motor dan membawa istri pelaku, Anisya, 30 tahun, dari amukan massa. Diduga Zainal mengajak istrinya saat mencuri motor. Pasangan suami istri ini dikepung warga setelah aksinya mencuri motor terpergok pemiliknya, Dian Rara, di Jalan Medokan Semampir. Korban sempat melawan dengan mempertahankan sepeda motornya hingga terseret. Pelaku akhirnya dibekuk setelah terjatuh akibat dilempar tempat sampah oleh warga. Posisi mati tapi kuncinya tertangkap. Terus habis itu saya ngunci gembok pagar, langsung digas sama tersangkanya. Motornya jauh sama Anda? Enggak, paling cuma jarak 50 cm lah paling, nggak sampai 6. Tadi sempat ngelawan, mempertahankan motor? Iya. Jadi itu akhirnya saya babras semua ini. Oh, keseret? Iya, keseret. Pelaku dalam melakukan aksinya, di situ juga ada istrinya. Namun istrinya nggak tahu apa yang dilakukan suaminya. Istrinya tahu setelah ditelepon ada suara teriakan maling-maling di teleponnya, ya. Dan setelah dicek ternyata suaminya yang sementara sedang diamankan oleh warga. Akibat luka amukan massa yang diderita, polisi membawa pelaku ke IGD Rumah Sakit Haji Surabaya untuk mendapatkan perawatan dan penanganan medis. Sedangkan istri pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Kita beralih ke informasi ringan. Anda penikmat olahan ikan bandeng wajib berkunjung ke salah satu kedai rumah makan di kawasan Jalan Veteran Gresik. Beragam masakan ikan bandeng bisa Anda temukan mulai dari otak-otak bandeng, pepes bandeng hingga bandeng bakar. Penasaran seperti apa kelezatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu restoran yang berada di kawasan Jalan Veteran di Gresik. Di tempat ini tersedia aneka macam kuliner berbahan ikan bandeng. Dan yang tak kalah serunya yakni minuman es legen.
Ini merupakan khas daerah Gresik sini. Seperti apa rasa masakan ikan bandeng dan minuman es legen ini? Yuk kita ikuti yuk. Ke Gresik tapi tidak mampir dan mencicipi kuliner ikan bandeng? Wah, Anda rugi besar. Pasalnya Kota Wali ini dikenal dengan olahan ikan bandeng yang gurih dan lezat. Beragam olahan ikan bandeng khas tersaji, mulai dari bandeng asap, pepes asem-asem bandeng, hingga yang paling jadi andalan dan juaranya karena banyak dicari yakni otak-otak bandeng. Otak-otak bandeng di kedai rumah makan kawasan Jalan Veteran Gresik ini paling nikmat. Penyajiannya pun unik, yakni ikan bandeng dihidangkan bersama dengan sapit yang terbuat dari bambu. Disajikan dengan nasi putih hangat dan sambal kecap yang diberi irisan cabai, dijamin menggugah selera makan Anda. Rasa otak-otak bandeng ini gurih karena ada campuran daging ikan dan kelapa serta beragam rempah-rempah tradisional yang menambah cita rasa dari olahan ikan bandeng. Selain otak-otak ikan bandeng, Anda juga bisa mencoba bandeng asap dan bandeng bakar tanpa duri. Dan satu lagi yakni pepes telur ikan. Bagi Anda pecinta masakan pedas telur ikan, patut Anda coba. Salah satu penikmat kuliner ikan bandeng, Fahmi, mengatakan setiap ke kedai Jalan Veteran ini ia selalu memesan otak-otak bandeng dan bandeng bakar. Menurutnya, masakan ikan di sini tidak amis, bumbunya meresap dan yang terpenting ikan bandeng tidak berbau tanah. Ini kita pesan pepes bandeng, terus ada ikan bakar, ada telur ikan sama kerang. Karena tempatnya nyaman, bersih, terus rasa makanannya juga enak, jadi cocok lah ini kalau buat destinasi wisata kuliner di Gresik. Kalau di sini saya rasa enak, masakannya enak, juga nggak bau tanah. Jadi memang mungkin karena bumbu-bumbunya resepnya pas ya, jadi ya cocok lah di lidah. Menurut pengelola kedai rumah makan, ikan bandeng yang dimasak merupakan ikan pilihan dari tambak terbaik di kota Gresik, sehingga ikan tidak berbau tanah dan segar saat diolah. Oh, kalau untuk bau tanah itu dari pengelola tambaknya, Mas. Dari airnya, kalau air yang dekat laut, air asin itu airnya ikannya nggak bau tanah. Yang air payo itu kebanyakan bau tanah. Harga masakan ikan bandeng dijual sama rata-rata, yakni Rp90.000 untuk satu porsi ikan berukuran besar yang bisa disantap untuk 2 hingga 3 orang. Rasa bandeng sapit otak-otak di tempat ini memang sangat lezat. Selain otak-otak bandeng sapit ini, juga saya memesan beberapa menu seperti ini pemirsa. Ini adalah telur ikan yang dimasak dengan pepes, dan ini adalah merupakan pepes bandeng. Sajian menu bandeng ini semakin lengkap dan nikmat dengan minuman yang segar khas ala Gresik ini, yakni es legen. Jadi Anda kalau ke Gresik wajib menikmati menu kuliner bandeng ini dan es legen. Dari Gresik, Sri Rama Adiputra melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Berita Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Reza Zafira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.